Dari kacamata pebisnis MLM, mereka seringkali berdalih tidak melakukan pemaksaan ketika menawarkan bisnis money game. Sebaliknya, mereka mengatakan korban atau mereka yang merasa dirugikan yang dengan sendirinya memberikan informasi dan data pribadi secara sukarela. Dari beberapa laporan media, yang menjadi persoalan adalah ketika kasus penipuan ini dibawa ke ranah hukum yang menjadi susah dibuktikan. Mengapa? Karena tidak ada bukti nyata mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi adalah perang komentar antar kedua belah pihak. Tapi tidak ada kejelasan siapa mengatakan apa. Oke, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru saja bergabung, ayo silakan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada yang menjadi korban, ada juga yang tidak? Oke, sekali lagi bedakan antara bisnis MLM yang benar dan bisnis MLM money game. Tidak semua yang dirayu, yang didekati dan ditawari menjadi anggota MLM merasa menjadi korban. Karena umumnya MLM yang benar ada produknya, dan justru produknya itu berkualitas plus-plus dan sangat bagus sekali. Nah, kemudian banyak juga yang berhasil. Sedangkan MLM money game itu menyetorkan sejumlah uang dan akhirnya berujung kecewa. Karena jangankan ada hasil, uang modal saja nggak balik-balik, alias hilang nggak jelas kemana. Bahkan seringkali beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian MLM money game sudah tutup. Bahkan orang yang mengajak hilang, pemiliknya, katanya bosnya yang luar biasa itu juga ikutan hilang. Jadi bicara bisnis money game, ada yang dengan sukarela menjadi anggota yang kemudian mengikuti bisnisnya dengan pola perekrutan yang disepakati karena nafsu ingin mendapatkan uang mudah dan cepat. Jadi begitu bergabung, menyetorkan sejumlah uang, kemudian dia cepat-cepat mengajak lagi orang lain untuk bergabung. Banyak pula yang memutuskan untuk tidak menjadi anggota. Mengapa? Karena melihat faktor resiko. Dan tidak banyak juga manfaat bergabung dengan bisnis MLM tersebut. Kenapa? Karena fokusnya hanya untuk mencari orang dan menyetor uang sebanyak-banyaknya. Jadi apa manfaatnya? Nah, katanya bisa dapat uang cepat. Nah, ada orang yang logika sehatnya berpikir, dengan mencari uang seperti ini, apakah benar? Oke, memang ada sebagian yang masuk secara sukarela, tapi belakangan merasa tertipu karena dipaksa. Ada juga pihak yang mengatakan mereka merasa seperti dihipnotis ketika ditawari bisnis MLM money game ini, sehingga memberikan persetujuan dalam keadaan yang tidak sadar sepenuhnya. Oke, terlepas dari apa penyebabnya, mereka yang merasa menjadi korban sebenarnya masih memiliki beberapa kemungkinan untuk tidak mengalami kerugian. Tergantung kapan mereka sadar jika sudah tertipu. Dan ini akan menentukan apakah mereka bisa mendapatkan uang yang sudah disetorkannya kembali atau tidak. Ada seorang korban yang mengatakan ia sadar melakukan kesalahan beberapa jam setelah bergabung dan langsung menghubungi bank untuk membatalkan transaksi kartu kreditnya. Ia masih mengalami kerugian karena sebagian dibayar tunai. Tapi peraturan daripada MLM seharusnya memungkinkan mereka yang menjadi korban untuk mendapatkan uangnya kembali di masa cooling period yang bervariasi antara 1 sampai 14 hari, di mana konsumen dilindungi secara hukum dan memiliki hak untuk membatalkan persetujuan. Ada juga korban yang kini berusaha meminta kembali langsung kepada orang yang menawarkannya. Jadi secara umum, mereka yang merasa menjadi korban ini awalnya merasa sendirian. Karena mereka malu menceritakan kebodohannya kepada orang lain, apalagi soal di mana mereka sudah kena tipu, apa yang sudah mereka alami, ya jelas malulah. Nah, seringkali rasa malu ini membuat pihak berwenang mengalami kesulitan untuk membongkar kasus-kasus penipuan, termasuk dalam bisnis MLM money game ini. Karena korban awalnya enggan melapor kepada kepolisian. Ada istilah yang mengatakan it takes two to tango. Diperlukan 2 orang untuk berdansa tango. Yang juga artinya dalam penipuan pun butuh 2 pihak. Yakni mereka yang berusaha menipu dan mereka yang menjadi korban. Karena itu, inilah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan jika ditawari bisnis. Terutama dalam bisnis MLM money game yang saya sharingkan ini. Temukan dan jalankan bisnis MLM yang benar, yang jelas ada produknya, yang punya izin resmi dan tergabung dalam
APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, karena dijanjikan bisa mendapatkan uang banyak dengan sedikit usaha, memang mungkin saja kita bisa kaya tanpa kerja terlalu keras. Namun ini tidak mungkin terjadi pada semua orang yang ikut dalam bisnis semacam MLM money game ini. Jadi mendapatkan uang banyak perlu kerja keras, perlu belajar, perlu berusaha, dan juga perlu menjual produk alias menghasilkan omset penjualan, bukan sekedar merekrut orang. Nah, banyak perusahaan MLM money game ini berkali-kali menekankan seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan, namun tidak menjelaskan bagaimana caranya Anda bisa mendapatkannya. Perusahaan MLM money game memang lebih mendorong anggotanya untuk mencari anggota baru dengan sejumlah uang di store, dan bukannya menjadikan anggotanya paham betul soal produk yang akan dijualnya. Ingat, perusahaan di sini dengan banyak anggota namun tidak ada produk yang dijual hanyalah menjadi kumpulan orang, bukan perusahaan yang akan bisa maju. Logikanya dari mana keuntungan bisa perusahaan tersebut dapatkan, dan bagaimana cara membayar komisi penjualan kepada Anda? Perusahaan MLM yang benar harus ada produknya, dan umumnya produknya mempunyai kualitas plus-plus, artinya kualitas terbaik dari yang terbaik. Oke? Hati-hati dengan bisnis MLM money game. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dahsyat.